Bakti, Rama Ramani, Ibu Bapak, serta upasaka upasika yang berbahagia, terimalah salam dalam Dhamma, Sotihotu Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita semua dapat hadir berkumpul, yang dimana kita melakukan suatu tindakan yang patut sebagai kebajikan, yang merupakan ungkapan kita semua sebagai orang yang disebut baik-baik, kata Nukata Wedi, tahu berterima kasih dan balas budi, di mana tradisi etnis Tionghoa di bulan Citkue, Joko, sembahyang rebutan, banyak umat yang melakukan persembahyangan dengan memberikan sesajian-sesajian yang diarahkan kepada para mendiang Puba Peta Bali. Jadi Bali itu sesajian. Jadi kota Bali itu sering banyak sesajian. Ya. Puba Peta. Jadi mereka yang pergi dahulu, yang mendahului kita, yaitu siapa? Para leluhur. Jadi kita mengenang kepada mereka-mereka yang memiliki jasa yang diberikan baik kepada diri kita pribadi ataupun keluarga ataupun tempat di mana kita juga saat ini berdiam. Karena tanpa jasa-jasa kebajikan mereka, kondisi saat ini mungkin tidak bisa tercapai. Tidak bisa kita enyam apa yang kita capai, yang kita peroleh. Karena semua itu juga ada dorongan, dukungan dari para leluhur kita yang juga berupaya memancarkan pengharapan-pengharapan luhur agar sanak keluarganya yang mereka tinggalkan ini hidup sejahtera, bahagia, dan sehat. Di awal sebagai petikan Dhamma, tadi Bante katakan, Tiro kudesu titanti, santi sing gatake suca, dua rabaha sutitanti, akan tuana sakang garang. Para mendiang datang ke rumah mereka masing-masing, berdiri di luar dinding rumah mereka, di perempatan jalan, di pertigaan jalan, dan di bibir pintu. Khotbah ini mungkin ibu bapak sekalian mengenal kental sekali, ya. Mungkin sebagian besar sudah mengetahui kisahnya. Kenapa Sang Sata, Guru Agung Buddha ini membabarkan Tiro Kuda Sutta. Tapi Bante akan kembali menceritakan nidana dari Tiro Kuda Sutta ini. Berawal pada 92 kapal yang lampau. Jadi bukan dunia saat ini. Ya, 92 kapal yang lampau. Di mana di dunia itu, di kapal itu, ada seorang raja bernama Jayasena dengan permaisurinya Sirima memiliki putra yang merupakan adalah bodhisatta atau bodhisatwa, yaitu Pusa. Yang setelah dewasa, bodhisatwa Pusa ini meninggalkan keduniawian dan mencapai
Anuttara sama Sambodhi sebagai sama Sang Buddha Pusat. Ya, jadi seperti guru agung kita, sama Sang Buddha Utama. Nah, Raja Jayasena ini sangat terobsesi, sangat gembira karena putranya menjadi seorang petapa dan menjadi sama Sang Buddha. Sehingga dia mengatakan, ini Buddhaku, ini Dhammaku, ini Sanggaku. Sehingga beliau memonopoli perbuatan-perbuatan bajik kepada sama Sang Buddha, kepada Sangga, itu hanya untuk dirinya. Jadi tidak memberikan kesempatan kepada orang lain. Jadi sebagai raja karena punya kekuasaan, ya bisa melakukan. Nah, hal ini menimbulkan rasa tidak puas bagi kerabat-kerabat raja maupun rakyat yang juga ingin sekali untuk melakukan hal-hal bajik, melakukan perbuatan-perbuatan bajik. Nah, lalu timbul gimana? Nah, akhirnya dipelopori oleh 3 pangeran sepupu dari sama Sang Buddha Pusat ini, melakukan konspirasi, mengatakan bahwa di luar perbatasan kerajaan sana terjadi pemberontakan, dan rakyat pun memberitakan kecemasan-kecemasan. Sehingga Raja Jayasena ini mengutus 3 pangeran ini untuk meredahkan pemberontakan tersebut. Dan akhirnya ya pangeran itu seolah pergi ke perbatasan bersama 1000 prajurit yang pandai dan piawai untuk meredam pemberontakan itu. Yang sebenarnya tidak ada. Ya. Nah, setelah selesai kembali melaporkan kemenangan tersebut. Nah, kemudian Raja Jayasena memberikan anugerah. Silakan, apapun yang kamu minta akan saya berikan. Nah, pangeran ini mewakili seluruh. Kita, kami hanya meminta anugerah. Beri kepada kami kesempatan untuk melakukan kebajikan kepada sama Sang Buddha Pusat. Oh, itu pengecualian, tidak boleh. Tapi pangerannya terus meminta. Akhirnya raja, baik, tapi tidak boleh dalam waktu lama. Baik, kami minta 7 tahun. Wih, kelamaan. 6 tahun, kelamaan. Sampai akhirnya dapat berapa? 1 wasa. 1 wasa berapa lama? 3 bulan. Baik, 3 bulan saya berikan. Nah, pangeran ini pun memberitakan kepada 1000 prajuritnya dan juga kepada masyarakat. Nah, kemudian bendahara-bendahara dari pangeran-pangeran ini beserta isinya membuka gudang harta para pangeran itu dan mempercayakannya kepada Perdana Menteri saat itu. Nah, Perdana Menteri pun melakukan pembangunan wihara untuk berdiamnya sama Sang Buddha Pusat dengan ribuan biku. Tetapi ketika penyokongan ini dilakukan, sanak keluarga dari Perdana Menteri ini ada yang nakal. Nakal. Itu apa? Mengkorupsi dana-dana yang akan diberikan. Ditutupi, disembunyikan. Yang dengan nanti akan diberikan kepada sanak keluarga mereka, pada anak-anak mereka. Ya. Bahkan lebih jahatnya lagi, mereka melakukan konspirasi membakar gudang makanan. Yang mungkin makanannya itu udah pindah, tapi diberitakan gudang makanan ini terbakar. Sehingga pihak dari keluarga para pangeran dan Perdana Menteri mengeluarkan lagi harta.
Nah, setelah masa wasa selesai, sama sang Buddha pun diminta kembali ke kerajaan dari Raja Jayasena itu. Tapi dalam perjalanan, nah, sama sang Buddha Pak Usa ini pun mencapai parinibbana. Dan berturut-turut kemudian Raja Jayasena pun meninggal, 3 pangeran meninggal, dan Perdana Menteri pun meninggal. Dan 1000 prajurit yang juga menyertai wasa sama sang Buddha Usa pun meninggal. Jadi kalau kita dari cerita ini, kita lihat ada 2 kelompok. Ya, kelompok yang baik-baik, ada kelompok yang jahat. Ya. Lalu apa akibat dari hal-hal ini? Kelompok pertama itu terlahir di alam-alam dewa selama 92 kapak sampai zaman Buddha Gautama. Ini harus dicamkan dalam batin. Bayangkan 92 kapak. Lalu bagaimana yang pihak yang satu lagi, yang kedua yang jahat? 92 kapak di alam penderitaan berulang-ulang. Nah, ini warning kita. Memang tugas yang paling berat itu adalah tugas bagian yang menjaga barang-barang yang menjadi milik bersama. Karena Bante di Pariyati ini punya tugas itu. Satu, ada ketakutan. Satu, juga ada suatu approach. Saya harus bisa memanfaatkan kondisi baik ini untuk kepentingan bersama. Itu sulit. Sulit. Karena kita akui, kadang kilesa ini suka gelitik, nakal. Ya, nakal. Tapi kita berupaya jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak patut. Begitu. Nah, ini kita melihat, ya, Bante tidak mencela atau siapapun. Ini terlihat dimanapun. Tugas bagian konsumsi itu paling riskan. Yang harus memiliki dedikasi dan pemikiran yang betul-betul bijak. Satu, kita bisa mendistribusikan hal-hal yang dititipkan ini sebagai milik bersama, dibagikan kepada bersama. Jangan ada sedikit niatan pun untuk mengambil. Kenapa? Celaka tuh kayak tadi. Berapa lama? Waktu yang pendek atau lama? Nah, sepira cuman untuk memuaskan lidah kita, mata kita, telinga kita. Tapi akibatnya enggak sebanding. Ya, tidak sebanding. Tetapi kalau kita mampu menjadi seorang yang mendukung pendistribusi yang baik, ya, akan berakibat yang pendek apa lama? 92 kapak terlahir terus di alam dewa, mati di alam dewa, lahir jadi dewa lagi terus sampai ketemu sama sang Buddha Gautama. Dan terlahirlah Raja Bimbisara, Perdana Menteri yang menyokong, membantu itu. Sedangkan 3 pangeran itu adalah Uruwela Kasapa, Gaya Kasapa, Nadi Kasapa, berserta 1000 pengikutnya itu adalah prajurit-prajuritnya. Begitu ketemu Buddha Gautama, mereka pun memetik buah tertinggi pencapaian arahat. Dan Raja Bimbisara pun mencapai tingkatan sota. Nah, tidak mudah sudah ini pihak yang kedua ini yang menderita saking lama.
Nah, ketika zaman Buddha Kasapa muncul menanyakan kapan kami terbebas, nanti. Ketika Buddha Gautama muncul. Nah, ketika Buddha Gautama muncul dan sanak keluarganya pun muncul sebagai manusia, Raja Bimbisara. Nah, tetapi kan dalam masa kelahiran yang panjang itu kan kita nggak bisa mengingat siapa sanak keluarga kita. Sedangkan peta-peta ini mengingat terus, karena mereka ketika lahir di alam peta menyadari sisi celah, cacat ketika melakukan hal-hal buruk itu sebagai akibatnya. Karena lahir spontan, dia tahu, tapi nggak ada kata mundur, dia harus menerima. Ya. Dan dia mencatat siapa, oh Perdana Menteri ini keluarga saya, ditunggu kapan dia akan lahir. 92 kapan? Ya. Nah, ketika lahir pun, ketika mendanakan tanah Weluwana Arama, hutan bambu kepada sama Sang Buddha Gautama, dan memberikan persembahan-persembahan dana makanan kepada 1000 lebih biku ketika masa Magha Puja itu berkumpul 1250 biku arahat yang cala binyak semua, ya, tapi tidak terpetik mengingat sanak keluarganya, sehingga apa? Nah, keluarga yang terakhir ini mengganggu malah dengan penampakan-penampakan menyeramkan, suara-suara yang tidak menyenangkan, ya, sehingga Raja Bimbisara ini berpikir, kenapa saya tidak bisa tidur? Nah, esoknya ditanyakan kepada Buddha, dan Buddha menanyakan, apakah ketika setelah melakukan perbuatan baik itu kamu mengingat sanak keluarga kamu? Tidak. Nah, lakukan patidana. Nah, esoknya dia pun mempersembahkan makanan, minuman terpilih, dan merenungkan Idambo nyantina hotu sekita untuknya tayu. Terus semoga persembahan ini memberikan manfaat langsung pada sanak keluarga yang telah meninggal. Dan saat itu peta-peta itu pun mendapatkan berkah ini. Tubuhnya bersinar, bercahaya, mandi di kolam yang jernih, sejuk, tetapi telanjang. Nah, kemudian menampakkan lagi penampilannya. Penampilannya indah-indah, yang wanita jadi dewa-dewi yang cantik, tapi tidak berpakaian. Yang pria menjadi dewa-dewa yang tampan, tapi tidak berpakaian. Nah, Raja Bimbisara, kenapa begini? Nah, Sang Buddha menganjurkan untuk berdana dupa. Dan akhirnya direnungkan, dan keluarga ini pun memetik manfaatnya. Nah, itu suatu hal makna tersirat dari kasus ini, ya, Tirokudasuni. Dan ada satu lagi, Culaseti Petawatu Panana. Jadi tentang peta bernama Culaseti. Yang satu yang melihat adalah anak dari Raja Bimbisara, Raja Ajatasattu, yang suatu malam gelisah karena terhasut oleh hasutan Dewa Datta, tidak memberikan kenyamanan batin. Ada rasa penyesalan yang berat. Nah, dalam kondisi gelisah, beliau melihat di serambi tertinggi istananya ketika jalan malam-malam, ketika terang bulan, dilihat ada sosok seperti petapa gundul, tidak berpakaian, hanya terdiri tulang, otot, dan kulit. Tidak ada daging dan darah. Nah, lalu mengucapkan syair, oh pertapa yang telah meninggalkan keduniawian, kenapa Anda begitu bersedih? Jadi Raja Ajatasattu ini menganggap peta itu adalah pertapa telanjang. Sebenarnya adalah peta hantu. Dan peta itu mengatakan, oh saya akan pergi ke pinggiran kota Benares ini
di desa Andakawinda, putriku bernama Anula sedang melakukan patidana. Oh silakan Anda pergi. Dan pergi. Dan tidak lama balik lagi. Tapi masih dalam kondisi yang sama. Bahkan bersedih. Kenapa? Karena putrinya ini melakukan persembahan dana walaupun dalam batin mengucapkan semoga ayah-ayahku berbahagia, kakek-kakekku berbahagia, ayah dari kakek-kakekku berbahagia, dan semua disebut. Istilahnya semoga para leluhur berbahagia. Tapi cetusan itu muncul dari bukan keluhuran batin. Dan dana yang diberikan pun kepada brahmana-brahmana yang berperilaku yang buruk, yang tidak pantas untuk menerima persembahan tersebut. Karena tidak memberikan manfaat. Nah, ketika hal itu diceritakan, Raja Jatasattu, kalau gitu apa yang bisa saya bantu? Tolong berikan dana atas nama saya kepada orang yang betul-betul patuh. Nah, esoknya Raja Jatasattu memberikan dana kepada Sang Buddha serta para bhikkhu dan merenungkan semoga peta yang semalam saya lihat ini terbebas dari penderitaan dan mencapai apa yang dia mau. Dan malamnya pun menampakkan lagi peta yang tadinya peta ini menjadi Dewa Yaka. Yaka yang memiliki kekuatan dan kesaktian melebihi manusia. Nah, jadi dari makna tersirat ini penting ketika kita memberikan ini, bagaimana keluhuran batin seseorang itu melakukan, dan bagaimana si penerima itu pun menyokong manfaat bagi tindakan jasa ini. Ya. Kemudian di dalam Majjhima Nikaya Saleyaka Sutta ada pertanyaan yang ditanyakan oleh Brahmana Sala kepada Sang Buddha. Apakah penyebab musabah mengapa makhluk yang setelah hancurnya tubuh mati terakhir ulang dalam keadaan sengsara di tempat yang buruk, di alam rendah, di neraka? Dan apakah penyebab musabah mengapa makhluk yang telah hancur jasmaninya ini mati terulang kembali di alam keadaan bahagia, di tempat yang luhur, di tempat yang baik, di surga? Nah, Sang Tata mengatakan mereka yang terakhir dalam keadaan sengsara karena perilaku mereka yang tidak baik. Mereka berperilaku yang tidak sejalan dengan Dharma. Mereka yang terakhir dalam kondisi baik, mereka berperilaku yang baik. Mereka berperilaku yang sejalan dengan Dharma. Kalau yang tadi tidak sejalan dengan Dharma, yang ini sejalan dengan Dharma. Apa yang maksud? Mereka-mereka yang melakukan tindakan baik melalui pikiran, ucapan, dan jasmani melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat melalui jasmani, kita sudah tahu, membunuh, mencuri, berbuat asusila. Tindakan yang muncul melalui ucapan yaitu berdusta, musyawadah, memfitnah, pisuna waca, berucap, berkata kasar yang menyakitkan, tidak menyenangkan. Ya. Nah, kata yang tidak yang menyakitkan atau tidak menyenangkan ini harus perhatikan ya. Kalau seorang ibu memarahi anak, nah, balik, baik atau buruk? Niatannya ya, nanti ibu-ibu pada takut.
Kemarin anak, waduh, kata Bante nggak boleh mengucapkan kata yang kasar, yang menyakitkan. Nah, niatnya apa? Mendidik enggak? Jadi niat kasarnya memang niatnya untuk menyakitkan, membuat orang itu mungkin drop, depresi atau tertekan. Ya. Nah, parusawaca, dan tidak melakukan omong kosong, membual, sampalapa. Nah, itu tindakan-tindakan yang muncul melalui ucapan yang tidak bermanfaat. Dan menghindari pikiran yang tidak bermanfaat. Jangan melakukan pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat. Apa? Yang dikuasai oleh keserakahan, abhija. Keserakahan, ingin menguasai, menikmati senangan indera. Iri lihat orang lain bahagia, iri lihat orang lain senang. Ya. Tidak berpikiran jahat, dia pada benci, dendam. Ada mantranya. Kalau kita marah boleh, tapi besok. Mantra pertama, marah boleh, tapi besok. Kenapa? Kalau berpikir besok, masih berpikir mau mengucapkan marahnya ini mau kata-kata yang mana. Jangan sampai nanti pas serapa kata-kata binatang keluar. Tapi kalau udah ada waktu besok, kan dipikir lagi ya. Mana dia, mana dia. Nah, supaya nggak nyelekit, ya kan? Atau mantra yang kedua, ketika marah, ingat, marah gila. Hanya orang yang nggak punya kewaspadaan yang langsung terus marah. Jadi orang gila. Dendam bodoh. Kita dendam, yang kita dendami lagi makan sotomi enak-enak, kitanya dendam terus. Ngapain? Orang yang kita dendam lagi happy-happy, sedang melakukan hal-hal yang baik, kita masih memecah dendam. Bodoh nggak? Bodoh. Nah, itu 2 mantra, ingat ya. Marah boleh, tapi besok. Bagus kalau lupa. Itu yang tunggu. Nah, kalau lupa bagus ya. Ah, udah dah. Lupa. Nggak jadi marah. Ya. Atau marah, kita gila. Kalau kita dendam, berarti kita bodoh. Ya. Itu. Nah, yang ketiga, perbuatan buruk melalui pikiran, yaitu apa? Micaditi, berpandangan yang keliru. Nah, seperti tadi, anak dari Culaseti Peta ini, Anula ini, memiliki pandangan yang keliru. Ya. Pandangan yang keliru. Nah, perbuatan yang bermanfaat apa? Ya, kebalikannya. Menghindari membunuh, menghindari mencuri, menghindari berbuat asusila, menghindari berdusta, menghindari memfitnah, menghindari berucap kata yang tidak menyenangkan, menghindari omong kosong, menghindari berpikir yang penuh keserakahan, penuh kebencian, dan berpandangan yang benar. Sama titik. Apa? Ya, kita ingat tadi Abhinha Pacawekana Pata. Direnungkan, refleksikan ke diri kita. Tapi kebanyakan ya orang cenderung melakukan hal-hal buruk. Ya, karena mudah. Hal buruk gak usah diajari ya, ibu-ibu ya, ke anak-anak. Cepat, tapi yang baik-baik sulit. Ya. Nah, kenapa bisa orang bisa melakukan hal-hal tindakan yang tidak bermanfaat ini? Karena dirinya ini dikuasai oleh apa? Keinginan yang kuat.
mahico hoti, keinginan yang kuat. Terus muncul rasa kegusaran, marah, wigatawa, dan muncul lebih lanjut rasa tidak berpuas, asantuto. Kalau puas kan santuti, asantuti. Ya. Nah, terhadap apa? Nah, ya. Ida bikawe biku mahico hoti igatawa asantuto itaritara ciwara pindapata senasana kilana pacarya pesaja parikarina. Tidak puas terhadap apa? Terhadap pakaian, makanan, tempat tinggal, dan obat-obat. Satu itu. Setelah tidak itu muncul, timbulan niatan yang jahat. Apa? Terhadap hal itu. Ingin mendapatkan pengakuan, perolehan, pujian, dan kehormatan. Kalau sudah ada asumsi itu, ekspektasi seperti itu, akan berupaya enggak? Akan berupaya orang itu. Ingin mendapatkan apa? Pengakuannya, perolehannya, penghormatannya, dan pujiannya. Apakah sebagai biku, ramah-ramani, pandita, atau budiman, budiwati? Saya loh. Nah, akhirnya apa? Timbullah niatan-niatan licik, mendekati keluarga lain dengan licik, duduk dengan licik, membabarkan dhamma dengan licik, bahkan mampu menahan BAB, BAK. Kalau belum tercapai ekspektasi dia, mampu nahan untuk buang air besar dan air kecil ke belakang. Karena dia akan berupaya keluarga ini yang bisa dipengaruhi agar memperizinkan dirinya itu memiliki keinginan kuat, rasa tidak berpuas tadi, dan kegusaran itu. Coba kita renungkan, kalau anak kita nih tidur jam dulu, ya, terus mamanya bangunin, anaknya senang nggak? Pengennya apa? Nah, tidurnya dianggap benar kan? Nah, atau kita juga orang dewasa, ketika timbul malas, enggan meditasi, bilangnya apa? Bante meditasi sakit, Bante nggak ada waktu. Karena apa? Kalau Bante nyecer terus akan marah nggak? Marah. Jadi kita secara naluri ya, sesuatu yang kecenderungan tinamida ini pun kita usik, akan menimbulkan kemarahan ternyata. Ya, diingatkan, oh ada hal keliruan ini. Kamu tahu apa sih? Saya kan udah lebih tua. Nah, itu. Ya. Nah, kita harus belajar mendengar dengan baik. Jadi, Zambuddha menekankan bahaya ini. Ya, termasuk para biku, hati-hati. Jadi biku bukan pencapaian untuk apa? Ciwara, jubah, makanan, tempat tinggal atau obat-obatan. Tetapi lebih penekanan pada pelatihannya. Bagaimana pikiran ini bisa terbebas dari keserakahan, kama vitaka, bebas dari kebencian, vyapada vitaka, bebas dari sifat yang kejam, awihingsa vitaka. Ya, itu.
Tapi kok orang yang udah dikuasai ini akhirnya menjadi apa? Nah, terkenal menjadi apa? Pencuri ulung, mahacora. Ya. Jadi kalau ibu bapak sekalian terus membaca kitab suci, wah sangat indah, menarik sekali. Enggak zaman dulu, enggak zaman sekarang. Ini muncul mahacora, pencuri ulung, yang berupaya untuk mendapatkan sesuatu dengan berbagai cara. Nah, ini dalam Anguttara Nikaya 5, Parusawihara Waga, Mahacora Sutang, atau bisa juga di Anguttara Nikaya 3, tapi cuma 3 poin. Ya. Dalam Culawaga, Mahacora juga judulnya, Mahacora Sutang. Ya. Bagaimana seorang pencuri ulung berupaya melakukan tindakan-tindakannya dengan berlandaskan bergantung pada permukaan yang tidak rata. Apa maksudnya? Ya, dia akan berupaya harus pun menyeberangi sungai yang sulit pun akan dilakoni. Menyeberangi pegunungan yang sulit pun akan dilakoni. Menaiki atap rumah yang rapuh pun akan dilakoni. Untuk apa? Merampok dan merampas. Nah, jadi seseorang yang berlandas pada perbuatan-perbuatan yang tidak bajik, yang tadi 10 perbuatan buruk melalui jasmani, ucapan dan pikiran, akan dilakoni untuk mencapai ekspektasinya, harapannya. Nah, yang kedua, dia bergantung pada hutan belantara. Apa maksudnya? Memasuki hutan belantara yang berduri, oke dilakoni. Memasuki hutan belantara yang rapat akan dilakoni. Dia bergantung pada pandangan yang keliru, bahkan yang ekstrim pun dilakukan. Nah, salah satunya ini Putri Anula ini berpandangan akirya didi. Tidak ada buah dari perbuatan berdana di alam lain. Jadi apa? Walaupun dia mengucapkan dalam batin tadi, semoga ayah-ayahku, kakek-kakekku, kakak dari kakek-kakekku, dan sanak keluargaku semoga berbahagia. Tapi karena ada keluhuran batin yang memang secara diti, pandangan salahnya, tidak ada akibat dari dana di alam lain. Yang jelas apa? Kita dana makanan, yang makan terlihat siapa? Budian makan, Ibu Ningsih makan, Bu Yuing makan. Senangnya di mana? Di situ. Oh, ya, terlihat. Itu akirya diti. Ahituka diti. Tidak ada akibat dari perbuatan, sebab dari perbuatan tidak ada. Nah, itu pandangan pribadi. Ya. Kita dapat nggak ada sebab, memang tidak dapat. Ya. Dan natika diti. Tidak ada apa-apa dari akibat perbuatan itu. Sejauh perbuatan itu tidak dilihat orang, nggak berakibat. Nah, ini yang dikatakan pencuri ulung ini bergantung pada pelandasan hutan belantara. Ya. Jadi istilahnya ngambil barang orang lain asal nggak ketahuan nggak apa-apa. Yang penting saya yang untung. Kan nggak kelihatan. Orang lain nggak bisa dia bilang, oh Bu Yuing karma buruk loh, enggak kan? Nggak terlihat. Lakukan sendiri kok, tersembunyi. Kamar tertutup. Ya. Nah, kemudian berlandaskan pada orang-orang berkuasa. Dia berupaya mendekati orang-orang yang memiliki pengaruh besar, orang-orang besar, pimpinan-pimpinan tinggi. Untuk suatu saat bila saya melakukan kesalahan, orang tinggi ini akan menenangkan perkaranya. Nah, itu artinya
berlandaskan bergantung pada orang-orang atau raja-raja atau menteri-menteri pencuri ulung ini. Ya, begitu. Yang keempat, berlandaskan atau bergantung pada dengan suapan. Begitu pencuri ulung ini merasa kaya, memiliki segalanya, tadi jubah, makanan, tempat tinggal, obat-obatan, dia memberikan suap agar perkara ini dapat ditenangkan dengan suapan, beri hadiah, supaya penyokongnya nggak hilang, kasih hadiah, ya kan? Kasih apa, souvenir yang besar, karena dananya dia besar. Dananya kecil, kasih yang kecil. Eventnya apa? Nanti eventnya kalau ada orang, bisa orang lihat. Oh, tuh yang dana gede dapat. Ini bukan mencela siapapun ya, tapi ini memang suatu fenomena yang sudah terlihat zaman Buddha. Ya. Dan yang terakhir, pencuri ulung ini berlandaskan, berpijak dengan usahanya sendiri. Dia membangun hegemoni dia, istana dia, kediamannya yang terasing, yang tidak tersentuh, sehingga dia berani melakukan tindakan pengambilan gahanani. Gahanani pengambilan. Dia kuasai, ini milik, ini wiharaku. Ya. Nah, sehingga menimbulkan hal. Jadi semakin terjerat pada tindakan-tindakan yang buruk, akan semakin terperosok. Ya. Gitu. Nah, oleh sebab itu kita harus melakukan, ketika melakukan perbuatan-perbuatan bajik, dana maya, ya harus disertai dengan apa? Keikhlasan, cinta kasih. Dan juga ada sifat nekama, betul-betul melepas. Tidak ada ikatan lagi, lepas. Dana maya itu dilakukan, berdharma itu dilakukan. Ketika melakukan sila, lakukan sila maya dengan berlandaskan berpijak pada hiri dan otapa. Orang lain lihat atau tidak, kita tahu pada diri kita di mana kualitas hiri kita, malu terhadap perbuatan jahat dan takut akibat perbuatan jahat itu. Hiri dan otapa. Jadi walaupun bersembunyi di kamar, melakukan tindakan buruk, yang orang punya pandangan, oh saya akan terima akibat buruk. Tapi ketika melakukan perbuatan baik, juga tersembunyi, tetap akan berakibat. Ketika kita meditasi di kamar, walaupun gak dilihat ya Pak Ari oleh anak istri, tetap berakibat. Ya, berakibat sendiri. Dan bawana maya ini harus disertai oleh 3 nilai-nilai luhur: atapi, satima, dan sampajanya. Atapi memiliki semangat, satima sati pengingatan, dan sampajanya kebijaksanaan. Ini dana maya, sila maya, bawana maya, bergantung pada ini. Kita membangun arus jasa kebajikan yang membawa kebahagiaan, makanan kebahagiaan surgawi, makanan yang akan kita nyam pada kehidupan yang akan datang di alam-alam bahagia. Dengan bagaimana kita melakukan semua tindakan-tindakan jasa ini berdasarkan perlindungan terhadap Buddha. Kita merefleksikan nilai-nilai luhur Sang Buddha dalam batin kita sebagai bentuk dorongan, inisiatif yang muncul ketika berbuat bajik ini atas penghormatan kita pada Buddha.
Lakukan dengan perlindungan terhadap dhamma, terhadap sangha. Dan ada 5 pemberian yang besar, yang utama, yang telah lama dilakukan, tradisional, primitif, yang tidak pernah dipalsukan dan tidak akan dipalsukan, tidak dipalsukan dan tidak akan dipalsukan, yang dipuji dan dihormati oleh para brahmana dan pertapa, para bijaksanawan. Apa? Kita menjaga moralitas kita, memberikan bentuk pemberian yang terbesar, memberikan nilai-nilai kehidupan, tidak membunuh, tidak merugikan orang lain, tidak mencuri, menjaga tidak melakukan perbuatan asusila, tidak berucap tidak benar, dan tidak melakukan meminum minuman yang memabukkan, yang melemahkan kewaspadaan kita. Ini pemberian yang besar dikatakan. Yang tadi dikatakan apa? Tidak akan pernah dipalsukan. Tidak pernah dipalsukan. Tidak dipalsukan dan tidak akan dipalsukan. Kenapa? 5 ini pondasi. Pondasi untuk siapapun makhluk dapat mencapai keadaan yang betul-betul sentosa, aman. Yaitu kita sekarang manusia. Nah, jadi upacara patidana ini merupakan suatu hal-hal yang patut kita perlukan. Ya. Kita melakukan tindakan ini, apakah melakukan ini ketika kita idangwo nyatinangwo tusu kita hontu nyatayo, betul-betul kita memiliki suatu kualitas yang baik. Karena pemberian jasa yang baik ini, satu, pemberian ini didapatkan dari hasil yang sah, yang baik-baik. Kemudian kita pun memiliki sila yang baik-baik, yang bagus. Niatannya pun sebelum, saat, sesudah disertai dengan apa? Keikhlasan, kebahagiaan, keyakinan. Dan si penerimanya pun harus yang berperilaku yang luhur. Karena tadi ingat, Cula Setipeta ini sangat kecewa anaknya, walaupun dia memanggil, tertarik, ada panggilan, ayah, kakek, apalagi ya, pekong dan sebagainya, macam-macam. Ya. Tua pekong, ya, para leluhur datanglah. Nah, di sini banyak makanan. Tetapi kalau tidak ada keluhuran batin, mereka pun akan bisa kecewa. Nah, semoga upacara patidana ini memberikan suatu manfaat besar bagi sanak keluarga kita yang meninggal, dan mereka bersenang karena mengetahui kita semua di sini melakukan patidana ini dengan suatu bentuk penghormatan yang disertai oleh nilai-nilai luhur. Ya, oleh sebab itu kita harus mampu terus menjaga harga diri kita dengan menumbuhkan nilai-nilai luhur kita terus saat demi saat maju sesuai dengan sejalan dengan dharma Buddha Sasana, agar apa? Kita akan memetik buah yang tidak sedikit, bukan dalam waktu yang pendek, bahkan dalam waktu yang sangat panjang sekali akan diperoleh. Kita mengingat tadi 92 kapak itu bukan waktu yang sedikit, ya. Dan begitu kita lahir pun mungkin pada saat momen yang tepat kita mengenal Dharma lagi dan memasuki penembusan
dharma tersebut, hingga padamnya derita kita. Ya. Nah, selamat melakukan patidana. Semoga sanak keluarga yang telah meninggal, para leluhur, guru-guru kita yang kita hormati, kita cintai, dan orang-orang yang kita kenal banyak sekali. Bante tidak bisa menyebutkan banyak, karena Bante sangat mengingat banyak sekali rekan-rekan di sini. Ya, yang satu persatu telah berpulang. Ya, nggak tahu Bante juga kapan pulangnya. Ya, tinggal tunggu waktu. Ya, begitu. Ya, yang pada akhirnya sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Semoga para dewa turut bersenang dan memberikan kondisi-kondisi yang mendukung yang baik. Semoga mereka semua berbahagia. Yatha wariwaha pura paripurente sakaram ewamewa ito dinang petanang pakapati icitang patitang tumhang kipamewa sami jatuh sabbe purentu sangkapa cantu pandaraso yatha manico tiraso yatha sabbe tiyo vivajantu sabaro govinasatu mate bhavatvantarayo sukhi dikayuk